Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, akan lebih baik jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian baik-baik saja. Kita sekarang akan memasuki materi selanjutnya, masih di materi yang sama tentang persamaan kuadrat, yang sekarang bagian yang kedua. Sebelum masuk materi, kita review dulu. Masih ingatkah kalian? Kalau misalkan ada pertanyaan, carilah akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi 3x kuadrat tambah x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita ketahui bahwa nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1. Dari mana 3? Nih, koefisien x kuadratnya. B-nya koefisien x. Karena di sini hanya X aja, berarti B-nya sama dengan 1, dan C-nya konstantanya negatif 2. Kemudian kita cari nilai P dan Q, di mana kalau P dikali Q itu hasilnya A kali C, kalau dijumlahkan hasilnya B. Nah, di sini A kali C, berarti 3 dikali min 2. Berapa 3 kali min 2? Negatif 6. Kalau dikalikan jadi negatif 6, kalau dijumlahkan jadi 1. Berapa kira-kira? Dihitung ternyata negatif 3 sama 2. Negatif 3 kali 2, negatif 6. Tapi kalau dijumlahkan negatif 1. Oh, berarti kita balik. Kita balik. Negatifnya ada di 2. Jadi 3 dikali negatif 2. 3 kali negatif 2, negatif 6. 3 dikurangi 2, 1. Oke, jadi P-nya 3, Q-nya negatif 2. Masukkan ke dalam persamaan AX tambah P dikali AX tambah Q per A. Jadi sama dengan 0. Nah, ini artinya A-nya 3X tambah P-nya 3 kali 3X tambah Q-nya negatif 2 per A-nya 3 sama dengan 0. Jadi yang bisa ini positif ketemu negatif jadi negatif. 3x tambah 3 dikali 3x dikurangi 2 per 3. Yang bisa dibagi 3 yang mana? Ini. Bagi dengan 3. 3x bagi 3, x. 3 bagi 3, 1. Jadi x tambah 1. X tambah 1 dikali 3x kurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita bisa dapat untuk X1 tambah 1 sama dengan 0. Yang ini ya. Maka X1 sama dengan negatif 1. 3X2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 3X2 sama dengan 2. X2 sama dengan 2 per 3. Jadi, himpunan X atau akar-akar persamaannya adalah negatif 1 atau 2 per 3. Seperti itu, ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Yang ketiga, mengenai jenis-jenis persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Nilai diskriminan didefinisikan sebagai D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Berdasarkan diskriminan,
Jenis-jenis persamaan kuadrat sebagai berikut. Jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda. Jadi, akar yang pertama sama akar yang kedua atau X1 tidak sama dengan X2. Sama seperti yang tadi. Negatif 1 sama 2/3. Kemudian, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang sama. Jadi, X1 dan X2 sama-sama bilangan yang sama. Dan yang ketiga, jika nilai diskriminan lebih kecil dari 0, maka penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Contoh, tentukan nilai K agar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X tambah 3K dikurangi 5 sama dengan 0 memiliki akar yang sama. Kemudian tentukan akar persamaan kuadrat tersebut. Dari soal, kita dapat ketahui bahwa nilai A-nya adalah 1 karena di sini koefisien X kuadratnya 1. Jadi A-nya 1, B-nya 4 karena koefisien X-nya, dan C, nah karena di sini 3K min 5 itu tidak ada nilai X-nya, tidak ada variabelnya, maka kita sebut dengan konstanta sama dengan 3K min 5. Memiliki akar yang sama. Nah, ini kata kuncinya adalah akar yang sama. Karena akarnya sama, maka nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Jadi, diskriminan itu apa? Diskriminan itu yang tadi. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Maka 0 sama dengan B kuadrat itu adalah 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 3K dikurangi 5. 0 sama dengan 16 dikurangi 4. 4 kali 1 4. Negatif 4 kali 1 negatif 4 dikali 3K kurangi 5. Kalikan nih, negatif 4 dikali 3K negatif 4 dikali negatif 5. 0 sama dengan 16. Negatif 3 dikali negatif 4 dikali 3K. Negatif 12K. Negatif 4 dikali negatif 5 jadi positif 20. Disusun 0 sama dengan 16 tambah 20 dikurangi 12K. Maka 0 sama dengan 36 dikurangi 12K. Pindah ruas 12K-nya. 12K sama dengan 36. Maka nilai K-nya sama dengan 36 per 12 sama dengan 3. Nah, 3-nya masukin nih ke sini, substitusikan. Jadi persamaannya menjadi X kuadrat tambah 4X ditambah 3 kali 3, karena K-nya 3 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah 4X tambah 9 kurangi 5 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Ini adalah persamaannya. Sekarang ditanyakannya akarnya. Sama seperti yang tadi. Berarti A barunya 1 tetap, B-nya 4, dan C-nya 4 juga.
Berarti kita pakai faktor. Kalau dikalikan hasilnya 4, karena A kali C, kalau dijumlahkan hasilnya 4. Oh, berarti 2 dan 2. Berarti substitusikan ke persamaan X kali P-nya min 2 dikali X Q-nya, plus 2, ini juga plus 2 per 1. Karena per 1 berarti sama dengan 0. Karena per 1 jadi tidak ada pembagi ya, sama aja. Jadi X ditambah 2, X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti X1 tambah 2 sama dengan 0. X1 sama dengan 2. Yang belah sini juga sama. X2 sama dengan 2. Karena sama kan bentuknya. Jadi akar persamaannya sama dengan 2. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dari akar-akar persamaan tersebut dapat diperoleh rumus-rumus sebagai berikut. Nah, ini harus kalian hafal kalau bisa, atau kalian pahami. X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. X1 dikurangi X2 itu sama dengan akar D per A, akar diskriminan per A. Dan X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 dikali X1 dikurangi X2. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Tapi yang paling sering keluar itu yang ini nih biasanya. Nah, yang 3 ini, yang nomor 1, 2, dan 3. Itu yang paling sering digunakan. Jadi, minimal kalian hafal yang ini. X1 tambah X2 sama dengan B per A min B per A. X1 kali X2 itu C per A. X1 min X2 akar diskriminan per A. Sebagai contoh, persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar persamaan X1 dan X2. Tentukan nilai 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, kalau seperti ini, kan kalian bisa tentukan nih nilai A dan B-nya dan C-nya. A-nya 2, B-nya negatif 3, C-nya negatif 4. Kita jumlahkan dulu yang ini. Nah, jadi 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu sama dengan, kalau itu kan samakan penyebutnya dulu kalau pecahan. Berarti dikalikan X1 kali X2. X1 kali X2 dibagi X1. X2 dikali 1. X2 tetap. Kemudian X1 kali X2 dibagi X2. Nah, di sini tadi X2 tetap ditambah X1 kali X2 dibagi X2, X1 dikali 1. Jadi X1 sama dengan, nah, X2 tambah X1 tadi apa? Min B per A per
X2 kali X1 C per A. Sama dengan negatif dari negatif 3 per 2 per C per A. Negatif 4 per 2. Ini negatif ketemu negatif jadi positif. 3 per 2 per negatif 4 per 2. Sama dengan 3 per 2 dibagi negatif 4 per 2. Gitu kan? Karena ini pecahan, per itu sama dengan bagi. Kalau pembagian pecahan, itu kan berarti sama dengan 3 per 2 dikali, kemudian dibalikan. Dikali 2 per negatif 4. Coret atau dibagi, dapat 3 per negatif 4. Sudah deh. Itu salah satu contoh untuk hasil penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Sampai di sini pertemuan hari ini. Bapak harap kalian bisa lebih rajin lagi membaca, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Setelah melakukan kegiatan, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.